Yang pertama, pahalanya 1000 kali. Itu saya tidak setuju kalau 1000 kali. Yang saya tahu itu 70 kali, Pak. 70 kali. Oke, kalau sunnah itu 70 kali. Kalau sunnah itu seperti wajib, kalau wajib itu lipat 70. Nah, jadi dikoreksi bukan 1000 tapi 70. Nah, apakah kalau nanti melakukan dosa itu lipatnya 70 kali? Tidak. Jadi termasuk rahmatnya Allah itu sudah dijelaskan dalam Quran, tersirat mengandung makna tersebut. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ini dalilnya umum tapi bisa dispesifikan. Barang siapa yang datang membawa kebaikan 1, maka Allah akan membalas 10 kali. Itu di dalam dan di luar Ramadan. Dan barang siapa yang datang membawa kejahatan, kemaksiatan dan dosa, maka tidak akan dibalas kecuali semisalnya. Jadi aturannya, kaidahnya begitu. Allah itu lebih senang ngasih pahala daripada menghukum. Maka kalau ada hukuman, Allah hanya ngasih hukuman setimpal. Tapi kalau ada pahala, ada ad'afam mudha'afah, ada lipat ganda. Jadi di bulan Ramadan itu kalau dosa ya tetap 1. Makanya orang yang berdosa itu lumayan, wong hanya dikasih 1 balasan. Hanya 1. Dosa 1, balasannya 1. Kalau kebaikan 1, minimal 10. Kalau di bulan Ramadan bisa sesuai dengan kaidah tadi, yang sunnah dihitung sebagaimana wajib, yang wajib dihitung seperti 70 kali. Nah, kalau yang 1000 itu sama dengan 1000 bulan pada malam Lailatul Qadar. Tapi dalam keseharian ya kurang lebih 70. Jadi dosane ndak usah terlalu dikhawatirkan wong siji tok. Tapi nek bolak-balik kan ya kathah dadine. Cuma yang jelas aturannya 1. Saya ikut yang madhab proporsional Bapak Ibu. Meden-medeni ya meden-medeni, tapi ya aja nemen-nemen. Kan ngoten. Meden-medeni ya dosa 1 ya memang balasannya 1 ya gimana? Memang balasannya hanya 1. Begitu. Yang kedua tadi membaca Al-Qur'an lewat HP. Masalah membaca Al-Quran Bapak Ibu. Gini, sebelum saya bahas itu, Bapak Ibu kan yasinan tiap malam Jumat tuh. Nah itu kan baca Quran. Qurannya adalah surat Yasin. Lah membaca Quran itu banyak sisi-sisi pahalanya. Pertama, pahala membaca dilihat dari mata yang melihat. Jadi jenengan buka mushaf melihat begini dengan hafalan, dari sisi itu pahalanya lebih banyak melihat. Makanya di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu kitab standar untuk para penghafal Al-Quran, di situ disampaikan bahwa membaca dengan melihat dan membaca tanpa melihat itu pahalanya lebih banyak dengan melihat. Dalam konteks itu, satu sisi berarti melihat itu lebih baik daripada tidak melihat. Yang kedua, kalau yang dilihat mushaf dan yang dilihat bukan mushaf. Mushaf itu artinya buku Quran. Dengan yang dilihat bukan mushaf, yaitu HP. Nah, kan sama tulisannya kan? Dilihat dari pembacaannya tadi sama. Karena sama-sama melihat, bukan hanya HP. Di atas ada tulisan, ini betul. Nah, qad aflahal mu'minun. Jangan kan baca itu sama dari sisi konteks membacanya sama. Cuma bedanya 1. Kalau mushaf, karena proses penerbitannya lebih sahih. Kenapa lebih sahih? Mushaf itu diteliti.
Mushaf itu ada pentashih, ditandatangani keabsahannya. Nah, maka dari situ barokahnya beda. Karena kalau yang di HP itu sing gawe aplikasi sopo ora ngerti. Kan aplikasi kan banyak kan bentuk-bentuknya kan. Nah, pembuatnya itu bisa muslim, bisa non muslim. Dan kita tidak pernah tahu apakah di sini itu benar apa salah. Lah nek umpamane Qur'ane dilongi sayat atau Qur'ane diwalik harokate, jenengan paham? Tidak paham. Makanya bagi yang bukan hafal Quran tidak dianjurkan membaca Quran pakai HP. Nek hafal Quran ora apa-apa. Masalahe ngerti nek ana klirune. Atau jenengan kalau mau ngambil berarti dari yang legal. Apa namanya ini? Aplikasi yang legal dari lembaga yang kita kenal. Contohnya Majelis Ulama Indonesia memberikan ini aplikasi, atau Ormas NU Muhammadiyah membuat, dan itu resmi. Kalau resmi insya Allah di tasheh, insya Allah. Tapi tetap lebih bagus pakai ini. Jadi kalau dilihat dari sisi pertanyaan tadi, pahalanya sama. Kalau dari sisi pahalanya sama-sama melihat. Sama-sama melihat, yang satu lewat elektronik, yang satu lewat mushaf. Jadi dari sisi itu. Tapi sisi-sisi lain banyak, Bapak Ibu. Kalau saya tetap menganjurkan baca Quran pakai mushaf, kecuali kepaksa saja. Nek kepeksa piye neh? Nih, kepeksa. Kenapa Bapak Ibu? Ini sudah mulai, saya sudah melihat gejalanya. Jadi mushaf yang diwakafkan itu sekarang tidak dibaca. Kenapa? Karena orang sibuk baca pakai handphone. Lah oke, mesake to, iki wis disediani kalau napa? Takmir masjid sama ini, tapi tidak pada dibaca. Lha iki wis 3 tahun kok isahannya Pak. Heeh, niki memang awet tenan. Mboten awet ora tau diwaca. Mboten awet niku, masalahe ora tau diwaca. Lah napa? Orangnya pada baca pakai handphone. Itu. Jadi itu sisinya ya. Jadi kalau pertanyaannya masalah tadi membacanya dengan melihatnya itu sama dari sisi itu. Nggih, ngoten Mbak, ngoten nuwun. Terima kasih. Untuk berikutnya, ini tadi di awal sudah di